Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta kakak-kakak panitia dan teman-teman yang aku sayangi, perkenalkan, namaku Fakihah Ilmi Rahmafilah dari Kuta Khulafaur Rasyidin, Depok. Akan membawa cerita tentang perjalanan dakwah Nabi kita semua yang paling kita cintai dan paling dirindukan. Tentu saja Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui The Spirit of Ramadan 5.0 bersama wujudkan generasi Islam yang unggul. Peristiwa ini berawal ketika Nabi diberi tugas mulia dari Allah melalui perantara malaikat Jibril untuk menyampaikan indahnya Islam kepada seluruh umat. Dalilnya ada pada surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Shadaqallahul azim. Artinya, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekatmu. Tugas mulia ini langsung Nabi laksanakan tanpa babi bu. Padahal kalau menurutku ya teman-teman, rasanya berat banget loh. Bayangkan aja kondisinya saat itu di sekitar wilayah tempat tinggal Nabi. Banyak banget orang-orang yang kokoh pertahanin keyakinan dan kepercayaan ajaran nenek moyang. Saking yakinnya antara kebenaran dan kesesatan tidak bisa dibedain dengan mudah. Misalnya aja kalau aku lahir di zaman itu, aku udah keringat dingin. Karena orang-orang menganggap bahwa mempunyai anak perempuan adalah aib. Alhasil banyak kejadian bayi-bayi perempuan yang dizalimi. Balik lagi ke tugas mulia Nabi dengan kondisi lingkungan yang nano-nano itu, kalau itu diberikan ke aku yang kesabarannya setipis kulit bawang dan semangat tak setinggi harapan orang tua, pastinya gak akan mampu. Untungnya Allah memilih orang yang layak, yaitu Nabi kita yang kita banggakan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tugas ini disampaikan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakannya. Dimulai dari keluarga terdekatnya serta sahabat karibnya. Alhamdulillah, Allah mudahkan dan mulai banyak yang membantu menyampaikan dari mulut ke mulut. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Dari sini Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan Islam secara terang-terangan kepada khalayak umum. Mulailah Nabi Muhammad mendapatkan tantangan dalam dakwahnya. Lahirlah sebuah kelompok yang isinya orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Nabi. Mereka pun berkumpul untuk membicarakan rencana-rencana busuk untuk menghentikan dakwah Nabi. Langkah pertama, mereka mendekati paman tercinta Nabi, yaitu Abu Thalib. Mereka meminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Dari yang caranya dibicarakan baik-baik, bikin penawaran sampai ancaman kepada Abu Thalib. Tapi semua rencana itu gagal total. Sebaliknya, Abu Thalib malah menyampaikan kepada kaum ingkar itu secara tegas bahwa dia akan melindungi Nabi dan menjaga Nabi sampai akhir hayatnya. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Karena nggak berhasil nih, kubu yang nggak terima ini kembali berkumpul dan berdiskusi. Mereka akhirnya menjalankan penyiksaan kepada siapa saja yang berani masuk dan bergabung dalam dakwah Islam. Hadisnya lagi, penyiksaan itu sengaja mereka lakukan di tempat terbuka supaya banyak orang yang jadi takut. Misalnya, penyiksaan keluarga Yasir yang menjadi korban perlakuan kejam dengan cara dicambuk tubuhnya terus-menerus di tengah cuaca panas terik. Hingga terkenalah peristiwa syahidah pertama dari barisan golongan wanita, yaitu Ibunda Sumayyah. Tidak hanya para sahabat, Nabi juga banyak mendapatkan perlakuan buruk oleh para kafir Quraisy itu. Seperti suka mengolok-olok, memfitnah, dilempar batu, hingga kotoran hewan baik melempar ke tubuh Nabi sampai melempar ke rumah Nabi. Nabi juga kerap mendapatkan ancaman serta rencana pembunuhan dari mereka. Tak jarang Ibunda Fatimah kerap menangis menyaksikan ayahnya yang diperlakukan jahat itu. Tapi hebatnya Nabi kita ini meski mendapatkan perlakuan jahat dari orang-orang kafir durjana, tak pernah terlintas untuk membalas keburukannya. Nabi pantang menyerah, menembus semua tantangan yang beliau hadapi dan terus semangat menyampaikan Islam kepada seluruh umat.
Maka dari itu teman-teman, dari kisah ini, yuk sama-sama kita tumbuhkan spirit of Ramadan dengan berdakwah, amal ma'ruf nahi mungkar. Semangat menghadapi tantangan, jangan gampang nyerah atau takut memulai. Perkenalkan dengan bangga Nabi kita ini yang sudah berjuang memberikan indahnya Islam yang hingga detik ini masih bisa kita rasakan. Jangan disia-siain atau bahkan kita sendiri gak ngambil itu. Kalau nanti di jalan perjuangan kita ini ada rintangan, bergembiralah. Tandanya, jalan yang kita pilih berarti sudah sesuai dengan syariat Nabi. Jadilah kamu bagian dari orang-orang yang melanjutkan perjuangan dakwah Nabi di tengah keterasingan Islam yang sekarang kita rasakan. Jadilah kamu salah satu orang yang dirindukan dan dikenal Nabi. Jadilah kamu salah satu seseorang yang Nabi tunggu di depan pintu surga, yang memanggil namamu dengan lembut, lalu masuk ke jannah bersama. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.